kehadiran, ke-nya itu kehadiran ya, kehadiran pegawai. Di situ ada absensi online sama catatan harian kerja. Tuh ya. Kalau yang kita ini kan sekarang si kepol yang utamanya itu si kepol 1 mungkin. Nah, kalau ada 2 ada 1 mungkin. Tapi kita tidak mengistilahkan bahwa ini adalah si kepol 1, tapi adalah si kepol Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Lebak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi ya, kenapa kita ambil kata si kepol tadi, bahwa kita ingin beranjak dari ya luar biasa perjuangan saya terutama di bidang data dan informasi. Dulu ketika saya masuk di BKPP Kabupaten Lebak, saya mendapatkan data pegawai dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel, dan itu pun updatingnya harus minta ke pegawai ke tiap OPD setiap tahunnya. Itu luar biasa. Dan ketika itu berpikir gimana caranya supaya data ini bisa sama, bisa up to date. Akhirnya mencoba kita nyari referensi, dan juga kita coba studi banding dengan BKPP yang lain, dan alhamdulillah kemarin kita ketemu dengan BKPP SDM Kota Tangerang ya, dan disitulah mereka yang memberikan ilmu ke kita bagaimana mulai dari awal proses database-nya seperti apa, terus yang harus dikembangkannya itu seperti apa, dan juga bagaimana proses tadi penghimpunan datanya kita belajar dari Tangerang. Dan alhamdulillah Tangerang sekarang ya luar biasa, dia setiap tahun mendapat BKN Awards ya dari BKN. Soalnya database-nya yang paling bagus di Banten itu Tangerang. Ya. Dia udah sistemnya duplek 2 arah, jadi dengan SAPK itu ketika rubah di Sikepel di Sikdanya, kalau Tangerang si ASN ya namanya, si ASN. Jadi ketika rubah di Sikda, maka rubah juga di Sikepel di database BKN. Kalau kita baru 1 arah kemarin, ya alhamdulillah udah bisa. Dalam artian data kita bisa disandingkan dengan data BKN. Jadi ketika ada data yang tidak sama dengan BKN, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kita tim di BKPP untuk tadi proses perubahan datanya. Ya, itu. Jadi sengaja kita sandingkan soalnya data patokan kita adalah data SAPK miliknya BKN. Itu. Insya Allah kita di awal 2021. Insya Allah kita mencoba untuk 2 arahnya. Ya, sekarang kita baru 1 arah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ya kenapa kita sekarang gembar-gembor untuk updating data pada aplikasi Sikepel. Sebenarnya Sikepel ini udah dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016 sekarang udah 2020, berarti 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Dan pada tahun 2017 melalui surat edaran sekretaris daerah ya, di situ menegaskan bahwa apabila data pegawai ya di suatu instansi atau OPD tidak terintegrasi dengan aplikasi Sikepel, maka seluruh layanan kepegawaian tidak akan dilayani atau tidak diakomodir oleh pihak BKPP. Nah, padahal itu 2017, tapi sampai sekarang tadi masih terus berjalan walaupun datanya belum ini. Soalnya apa? Tadi kita juga mengakui dan kita menyadari bahwa tadi sosialisasi ataupun tadi proses pengembangan aplikasinya pun masih dalam proses, sehingga ya kita terus berjalan. Tapi karena tadi tuntutan dan perkembangan zaman, baik dari tuntutan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa mulai 2021 semua layanan harus paperless. Ya, itu semua layanan harus paperless, dalam artian ya tadi udah tidak ada lagi berkas masuk lah. Soalnya kenapa? Kita pun ngeri ya ketika lihat setiap tahun berkas masuk ke BKPP berapa ya, misalkan yang naik pangkat, yang pensiun. Jadi di ruangan itu penuh, bukan penuh sama orang tapi penuh sama berkas akhirnya ya. Tapi dengan adanya ini alhamdulillah sekarang terutama di bidang dating kita minim sekali berkas ya. Sudah tidak jadikan lagi soalnya semua sudah mulai serba digital. Nah, dengan sistem digital ini lebih mudah ya. Bapak Ibu ya, dengan aplikasi Sikepel ini kenapa tadi dimudahkan sebenarnya ya, ketika suatu saat Bapak Ibu butuh data di mana saja dan kapan aja akan dengan mudah, tinggal login dengan NIP masing-masing, Bapak Ibu sudah bisa masuk dengan aplikasi Sikepel sebenarnya ya. Jadi user Bapak Ibu seluruh pegawai di Kabupaten Lebak bisa masuk ke aplikasi Sikepel dengan login menggunakan NIP masing-masing, dan passwordnya pun sama NIP, usernya NIP, passwordnya NIP. Jadi semua pegawai bisa ngecek datanya masing-masing sebenarnya ya. Cuma kalau user pegawai itu hanya view, dalam artian hanya untuk ngecek dan melihat ya.
Kalau misalkan untuk ngedit, nambah itu ada di user operator, ya, di user OPD ya istilahnya. Setiap sekolah punya user masing-masing, setiap instansi punya user masing-masing. Kalau sekolah mungkin ada di bawah dinas pendidikan. Ya. Kalau dinas pendidikan usernya ada 3, ya. Ada user khusus pegawai di dinas pendidikan, ada khusus user tadi pengawasan, ya. Ada khusus yang seluruh sekolah bisa diakses oleh beliau. Ya. Jadi kalau di tataran will be, ya sebenarnya dulu kita udah dikelompokkan juga. Ada dulu teh per will be. Jadi ada kan operator will be ya. Ada operator will be. Sebenarnya satu will be itu ada ya, yang punya khusus, dia bisa melihat semua yang ada di will be itu. Sebenarnya ya ada. Cuma ya saya lihat kalau di SMP ya tidak berjalan itu yang user will be itu. Tapi kalau yang di SD ya ada user UPT itu alhamdulillah berjalan kalau di SD. Jadi ada user UPT kalau dulu, kalau sekarang mungkin masuk ke core will ya. User UPT, di user UPT itu bisa melihat seluruh pegawai yang ada di UPT tersebut. Bahkan pegawai UPT atau operator UPT bisa input atau edit gitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati tadi ya, dengan adanya aplikasi ini Bapak Ibu bisa dimudahkan. Jadi nggak usah lagi Bapak Ibu nyari berkas di lemari atau di mana ya rak atau di counternya. Tapi dengan aplikasi ini cukup login, buka data apa yang dibutuhkan, data kepegawaian apa yang dibutuhkan, tinggal download. Ya, di mana aja selama ada jaringan, tinggal download. Itu kemudahannya. Dan manfaat yang lain, khawatir suatu saat ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, misalkan terjadi kebakaran ataupun tadi ya yang lain, banjir sehingga berkas-berkas kita kebakar, rusak ya. Tapi kalau udah didigitalkan, insya Allah tadi ini akan tersimpan dengan baik ya. Dan data di server kita alhamdulillah setiap ini kita selalu backup ya. Data Bapak Ibu setiap saat kita selalu backup. Backupannya itu per bulan, 1 bulan sekali kita backup. Dan sekarang luar biasa perkembangan database-nya, yang dulu cuma 1 tera ya. Data kita kurang dari 1 tera, sekarang udah lebih dari 1 tera. Data pegawai di Kabupaten Lebak, terutama e-dokumen ya. Tuh, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang paling pokok ya di sini kenapa kita tadi ditekankan untuk updating data. Yang paling pokok adalah data apa saja sih yang harus diinput di aplikasi Sikapel. Terus seperti apa e-dokumennya yang sesuai atau standar dengan yang dibutuhkan oleh kita ataupun BKN. Soalnya kenapa khawatir ya ketika Bapak Ibu mengajukan proses layanan di kita bisa aja diterima, tapi ketika dimasukkan ke BKN atau dikirim ke BKN ya BKN tidak menerima ya karena datanya tidak standar. Maka hari ini kita nanti saya cek bahas data e-dokumennya seperti apa sih yang seharusnya gitu ya. Terus data apa aja yang harus di-input. Nanti juga kita lihatkan layanan apa aja yang ada di aplikasi Sikapel ini. Insya Allah 2021 kita mencoba untuk beberapa layanan yang Pak Pemerintah, pensiun, kenaikan pangkat, ya, KGB sama keterangan hukuman disiplin ya, yang udah kita. Kalau list dari tahun-tahun sebelumnya udah kita jalankan, tapi 2021 Insya Allah untuk kenaikan pangkat. Jadi nanti untuk pensiun, naik pangkat, Bapak Ibu nggak mesti tadi harus ya bolak-balik ya ke dinas pendidikan dan sebagainya, cukup lewat aplikasi. Dan ketika dilihat di aplikasi misalkan SK-nya udah teruploadkan di aplikasi, berarti prosesnya udah selesai, tinggal Bapak Ibu ambil ke BKPP ya, atau misalkan ke dinas pendidikan. Kalau misalkan suatu saat ya Bapak Ibu ada urusan dengan kepegawaian, cobalah sekali-kali datang langsung ke BKPP ya, biar tahu ya, jangan cuma mengandalkan tadi lewat dinas pendidikan ataupun misalkan kita lewat UPT dan lain sebagainya. Sekali-kali jalan ke BKPP, Insya Allah ya kita dengan senang hati ketika ada Bapak Ibu yang datang langsung sana, biar jelas dan paham supaya tidak ada tadi diskomunikasi ya. Soalnya kenapa kita ngeri ya ketika mendengar tadi sesuatu hal yang luar biasa yang sangat kita tidak harapkan ya. Sebenarnya tadi kita tidak seperti itu gitu kan. Tapi ketika datang langsung Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana kondisi kita di dalam itu ya. Itu soalnya kenapa khawatir ya ketika tadi ya hanya mendengar dari luar ya, tadi banyak pandangan-pandangan yang istilahnya negatif
tapi tadi ya luar biasa ngeri sebenarnya ya. Padahal kita tidak seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika ada suatu hal, Bapak Ibu cobalah sekali-kali main. Masa misalkan Bapak Ibu sekarang selama berapa tahun jadi pegawai negeri ya, nggak tahu BKPP gitu ya, nggak tahu BKPP. Apalagi tahun 2021 udah ganti lagi nama ya. Kita kemarin BKD ya, ganti lagi BKPP. Nanti tahun 2021 BKPSDM. Ya, ada sumber daya manusianya. Jadi ketika misalkan udah ganti 3 nama, ya belum satu kali pun Bapak masuk ke kantor kami gitu ya. Jadi misalkanlah ya, ada hal misalkan tadi, baik misalkan masalah sigapel atau apapun yang lainnya, silakan ya dengan senang hati. Insya Allah kita ya diterima dengan ya legowo dan senang hati. Itu yang saya ini kan ketika ada pegawai datang langsung minta tolong untuk ini terutama di bidang data ke saya paling senang ya sama dengan apa ada silaturahminya gitu. Ketika hari ini pun saya datang ke sini ya luar biasa tadi saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu ya. Mungkin suatu saat misalkan ketika saya di mana aja ya ada Bapak Ibu di sini kenal ya misalkan di jalan saya tusban atau apa Bapak Ibu kenal mungkin Bapak bisa tadi oh ini dari BKPP ya misalkan tadi minimal ya tanya atau misalkan minimal nunjukin oh di itu bengkelnya misalkan gitu lah. Minimal seperti itu ya. Ya minimal seperti itu. Jadi ini nilai silaturahmi yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini saya apresiasi untuk Wilby 1 ya. Mudah-mudahan Wilby yang lain bisa seperti ini. Dulu bukan Wilby. Pernah dulu kemana kita Pak Bung? Sebenarnya ke UPT Rangkas Bitung juga ya dulu pernah ya UPT Rangkas Bitung mudah tapi masih belum ngepek juga itu ya aneh masih kalah dengan padahal udah kita ini kan tapi masih belum ngepek alasannya tadi susah datanya terus misalkan nggak ada scannernya dan sebagainya padahal sekarang udah serba canggih lah alat juga udah lebih mudah sebenarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke aplikasi Sigapel, silahkan ada yang ditanya dulu. Soalnya kenapa ketika udah masuk ke aplikasi Sigapel, sifatnya udah teknis ya. Boleh Bapak Ibu, mangga. Kemarin itu ada kesimpang siuran mengenai data yang harus diupload. Apakah ketika membuka aplikasi Sigapel itu ada keterangan misalkan data ini tidak memenuhi standar gitu? Belum ada. Belum ya? Belum ada. Soalnya kan kemarin itu kata operator itu minta scanner, minta dibelikan scanner karena scanner yang yang kita miliki yang bersatu dengan printer itu kan A4, sementara diminta F4. Nah itu kejelasan seperti itu gimana? Iya, betul. Makasih Pak. Betul ketika rekon kemarin kita banyak data yang kita anulir dalam artian soalnya dapat banyak dokumen yang F4 ya di scanner A4 sehingga terpotong ya. Kemarin yang ngerinya sampai ke stempelnya juga terpotong. Nah dokumen seperti itu yang terpotong seperti itu tadi pihak BKN biasanya dianggap bahwa dokumen tersebut dokumen cacat. Kalau bisa dokumennya full maka scannernya scanner F4 ya usahakan scanner F4 ya murahlah yang khusus scanner lah tadi kecuali yang menggabung dengan print mungkin agak sedikit mahal tapi kalau cuma scanner F4 doang F4 doang murah kalau misalnya cuma scannernya kecuali yang gabung dengan print ada yang kita punya ya Bang yang simple kecil ya ukurannya tapi itu bisa F4 bisa yang lebih juga dari itu panjang soalnya lah itu mah sifatnya nggak bukan di atasnya tapi kita ini kan langsung dia kayak bisanya kayak juga bolak-balik itu udah bagus ya. Di kantor scan-nya alhamdulillah scan yang besar semua ya bahkan sampai ke A5 juga ada ya jadi usahakan ya bisa mungkin satu tadi Wilby ya satu Wilby untuk satu scanner bisa kayaknya ya. Paling sekitar ya di bawah 1 juta juga ada kalau yang cuma scanner tapi kemarin kita beli 5,5 itu 5 berapa? 5,5 juta 5,5 juta yang apa gitu? Yang sekali 20 bisa 20. Oh yang bisa itu kalau yang bagus yang cuma scanner tadi. Kalau yang cuma scanner tadi dia rekodnya apa? Harus dibuka tutup ya. Yang mendingan yang itu kalau mau biar lebih cepat biar mahal sedikit tapi nggak bisa. Kalau misalkan tadi yang di bawah 1 dia sifatnya harus buka tutup nggak bisa sekaligus banyak.
Jadi harus M4 ya? Ya, HP terpotong, artinya seperti itu. Kalau pakai CS HP bisa nggak? Pakai cam scanner. Nah, sebenarnya kita kemarin juga banyak ditemukan yang menggunakan cam scanner. Sebenarnya intinya boleh aja selama dokumen tersebut jelas, cuma kalau menggunakan cam scanner sebagus apapun Bapak Ibu nge-scan, biasanya ini presisinya itu kurang pas ya. Ketika proses ini bergetar, sudutnya itu yang ini, sehingga tampak di dokumen itu ada lengkungan ataupun tadi bengkok. Biasanya seperti itu. Kemarin hasil survei data-data dari yang udah kita rekon bagus dari resolusinya ya, dari resolusinya bagus, cuma tadi di pinggirnya itu ngelengkung gitu ya, terus bengkok, itu yang dikatakan dokumen yang kurang pas gitu, kurang bagus. Kalau resolusi bagus tadi ya. Office land. Gimana? Office land. Office land bisa, pokoknya silakan aja selama tadi bisa dokumen tersebut bagus. Ketika kita cetak ulang bagus itu, selayaknya ketika kita copy dari aslinya. Terus ini Pak, ada kesulitan dalam pengumpulan dokumen tersebut. Satu di antaranya ini rekan-rekan di sekolah banyak yang tidak. Yang kedua, rata-rata SK aslinya di BJB. Apakah fotokopinya bisa? Begitu itu. Ini yang ada di sekolah itu. Jadi dalam pengumpulan dokumen kesulitannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Pak Kiki. Pak Kiki ya, terima kasih Pak Kiki ya untuk masukan ininya. Tadi untuk dokumen, terutama dokumen istilahnya serah terima jabatan atau misalkan tadi SK apa namanya teh sejabatan ya? Berita acara sumpah ya. Berita acara sumpah, untuk berita acara sumpah mungkin kita nggak terlalu boleh dikatakan bukan hal yang wajib ya, kalau nggak ada itu nggak jadi masalah, tapi ketika ada itu masukkan ya berita acara sumpah. Jadi untuk berita acara sumpah tidak termasuk hal yang wajib, soalnya dalam proses layanan juga kita nggak menggunakan itu ya yang berita acara sumpah, hanya sebagai dokumen Bapak Ibu aja supaya tadi ketika semua dokumen kepegawaian terekam di situ gitu. Kalau di layanan kepegawaian tidak ada layanan yang menggunakan dokumen sumpah, jadi sifatnya tidak terlalu wajib. Terus tadi untuk dokumen yang asli mungkin pada diamankan ya di BJB ya. Bapak kerja di SMP tapi SK di BJB, luar biasa ya. Luar biasa. Tapi itulah ya hakikat kita PNS itu ya, hampir mayoritas seperti itu. Ya di kantor pun ya semua di BJB ya. Kerja di PKPP tapi SK di BJB. Alhamdulillah dari kita 35 pegawai yang belum masuk BJB cuma SK saya mungkin. Saya berniat insya Allah nggak masuk ke BJB ya. Seininya juga insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya. Aman di rumah. Apa? Di rumahnya aman. Iya masih diamankan di rumah biar ya tadi aman kita aja lah biar nggak masuk BJB. Dan itu setiap kali ini saya terlalu diinikan oleh kepala sekolah BJB ya Bapak Ibu semua. Mungkin kita juga pinginnya sih mengusahakan untuk asli. Tapi walaupun fotokopian, tapi tadi jelas dan ada legalitasnya, gitu aja. Ya, boleh fotokopian, yang penting terutama untuk SK ya, jelas ketika kita cetak atau kita jadikan dokumen syarat pemberkasan atau misalkan syarat dokumen untuk layanan kepegawaian jelas, gitu ya. Terus ada legalitasnya. Ya legalitas di sini berarti ada legalisirnya. Legalisirnya itu. Soalnya kenapa khawatir tadi kalau nggak ada legalitasnya tadi. Kita juga ya khawatir palsu. Terus yang boleh melegalisir tadi untuk legalitas apa pimpinan sekolah ataupun misalnya yang mengeluarkan ya. Jadi di mana dokumen tersebut dikeluarkan, dokumen tersebut dilegalitas gitu. Misalkan SK dikeluarkan di BKPP, maka BKPP yang legalitas. Kalau sekolah misalkan, kalau ijazah mungkin ada semuanya Pak di rumah. Misalkan ya kalau ijazah mah asli lah. Soalnya kenapa ijazah mah nggak di BJB, mungkin di rumah semua, usahakan yang asli. Ijazah, KTP, ya kemarin ada KTP yang masih banyak fotokopian, masalah KTP mah ya harus fotokopian asli juga mungkin ada gitu kan. Terus kayak kartu ini akta anak juga, misalkan yang asli. Ya. Selama di rumah yang asli ada, gunakan yang asli. Kecuali tadi paling SK terus taspen yang di terus kartu itu ya karpet gitu. Karis, kalau karis mungkin asli ya.
tidak punya karis Harso? Bapak-bapak yang tidak punya karis? Punya semua ya karis? Nah, kalau misalkan tidak punya karis kita curiga nanti, jangan-jangan mau bikin karis lagi. Kalau bapak-bapak berhak ya bikin karis lagi, mau sampai 1, 2, 3 sampai 4 ya. Belum ada yang belum masuk gitu. Ya, terima kasih Bapak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Nandang, Pak Nandang dari SMP 6 Rangkas. SMP 6 Rangkas itu. SMP 6 teh di mana ya? Dekat kita ya. SMP 6 Rangkas itu. Belum ada berarti Bapak. Terima kasih. Pak itu dari SMP 6. Saya sebenarnya kurang hafal sih wilayah sini soalnya. Saya Pak Agung juga bukan dari sini, Pak Agung dari Bandung. Kita kalau saya emang orang Lebak, tapi Lebaknya pojok gitu, di Bayah gitu, dari Bayah gitu. Jadi untuk wilayah Rangkas kayak tadi kesini aja nyasar gitu, masih nyasar. Itu baik ya untuk tadi data pegawai yang makanya tadi kenapa kita sekarang rekon ya biar cross check semua ya. Biar cross check semua, khawatir tadi betul data misalkan di sekolah Bapak Ibu pegawainya masih belum ada atau misalkan tadi di sekolah Bapak Ibu yang harusnya udah pindah mutasi ke sekolah lain masih ada di sekolah Bapak Ibu gitu. Itu seperti itu. Nah, kita kasih layanan dengan mudah ya. Cukup WA aja ke nomor saya foto aja misalkan tadi SK tersebut ya. Difotokan SK tapi SK-nya full ya biar kelihatan nomor SK-nya, terus TMT-nya dan tanggal SK-nya juga biar kita inputkan. Insya Allah langsung kita updatekan. Saya kemarin lebih dari 100 pegawai yang setelah rekon ini masuk ke WA ya. Akhirnya dalam 1 minggu full lagi memori HP-nya, hapus lagi. Mudah-mudahan tadi ya bisa mempercepat ya dengan layanan WA ini ya. Boleh WA langsung ke saya ataupun nanti ke Pak Agung ya. Nomornya Pak ya? Boleh 081 905 60 lagi 43. Pak Eri Suherdi Pak. Eri Suherdi. 081 905 60 lagi 43. Eri aja ya Pak Eri. Nah, namanya singkat dulu